Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir di channel aku dan semoga nggak bosen. Oke, saya bentar tak pasang posisi PW. Jadi buat kali ini aku tuh kemarin lihat di postingan Instagram, inisialnya CL. Instagramnya akun publik, isinya tuh curhatan-curhatan cowok gitu. Nah ini tuh ya, salah satu hal yang pengen aku komentarin. Nggak nyinyir, nggak julid, enggak. Cuman mengutarakan pendapat pribadi aja ya. Nah, sebelum tak bacain judulnya dan cerita dari akunnya, jangan lupa subscribe dulu, like, share. Mau memberikan pendapat pribadi boleh lah di kolom komentar. DM ke IG boleh. IG-nya apa ayo? Sama @mamayumsharing. Jangan lupa di follow ya. Yuk kita langsung aja ke sharing-sharing Mama Yum. Mama Yum sharing. Dah, aku udah pegang HP. Udah buka juga ceritanya. Aku langsung bacain ya. Nanti komentarnya di belakang. Aku komentarin. Oke, judulnya penasaran dengan cara istri mengelola keuangan. Oke, slide selanjutnya. Min mau tanya, ada nggak aplikasi yang bagus buat nyatet pengeluaran sehari rumah tangga dan bisa asik gitu biar istri bisa analisa keuangan. Ada insight-insight gitu, wah kakak. Berlebihan ya. Tapi kalau ada bagus banget itu. Istri nggak pernah nyatet Min pengeluaran, sayang banget sebenarnya. Take home pay saya hampir 40 juta. Anaknya 2, umur 3 dan 5 tahun. Cicilannya nggak ada Min. Dipegang istri 33 juta. Tapi kok kayaknya cuma dikit banget ya yang ditabung, sekitar 6-7 juta. Jadi penasaran aja, alokasinya gimana. Tapi nggak enak negur istri, kasihan gampang sedih orangnya. Nggak ada kurang-kurangnya dia jadi istri dan ibu. Cuman satu hal doang sih, nyatet dan analisis. Saya takutnya dari hidup organik itu sih, dari makanan, susu, sampai alat mandi. Dia edik parah, tapi apa iya segitu banyaknya? Umur saya sama istri sama Min, 33 tahun. Mirip lah, sepantaran lah sama Mama Yum. Nah, kalau kayak gini tuh, menurutku ya, mereka tuh termasuk yang memasrahkan semuanya sama istri dan gak pernah evaluasi. Aku termasuk tipe orang yang, bukan aku, tepatnya kami tuh tipe orang yang menganut sistem keuangan terbuka. Keuangan terbuka artinya ya yang ada di aku dia tahu, yang ada di dia, di suamiku aku juga tahu gitu. Jadi kita kelolanya bareng-bareng. Kita tahu keluarnya berapa, masuknya itu berapa, tahu. Ya detailnya sih nggak tahu, cuman kayak gambaran kasarnya sebulan tuh keluarin berapa, ini berapa, terus keluarnya kemana aja tuh kelihatan, tahu gitu. Dan mungkin karena kebiasaan kami dari dulu ya, dari pacaran itu memang kayak gitu. Jadi kami dari pacaran udah terbiasa gitu loh, mau makan sendiri, bayar sendiri bisa, mau saling bayarin juga bisa, tapi komunikasi, maksudnya bilang, aduh duitku tinggal segini ya, bulan ini ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada yang harus bayarin, yang apa gitu nggak ada, biasa aja gitu. Dan kita tahu, duit pasangan kita tinggal berapa, ini tinggal berapa, terus harus beli apa, harus ngapain gitu, tahu, udah terbiasa dari dulu. Dan kita tuh kan pacaran 7,5 tahun, jadi kayaknya tahun ke berapa gitu, masih ke tahun pertama aja udah mulai jualan bareng gitu kan. Nah jualan bareng itu kan harus kebuka, tahu kan kulaannya berapa, modalnya berapa, terus dapat berapa gitu ya. Mungkin kan udah dari situ udah terbiasa kali ya kaminya. Nah jadi tuh
Kalau yang kayak gini tuh menurutku kurang baik sih. Ya sebenarnya sih kembali ke kebijakan masing-masing, pasangan, keluarga. Cuma lebih baik, lebih enak tuh kalau kita keuangannya terbuka gitu. Jadi saling tahu, jadi saling sharing. Misalnya nih kayak aku belajar tentang keuangan keluarga, mengelola keuangan keluarga. Suamiku nggak tahu, dia taunya cuma misalnya nyimpen itu atau investasi itu cuma deposito sama tabungan. Sedangkan ada yang namanya reksadana, ada namanya obligasi, kemudian ada yang surat berharga negara, kemudian ada yang logam mulia, kayak kayak gitu. Itu aku lebih tahu waktu itu. Kalau sekarang sih suamiku udah belajar juga gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu kan kita bisa saling sharing tuh. Terus apalagi kalau tadi diinfoin, dia nggak tahu pengeluarannya berapa. Dari 33 juta, savingnya paling dikit 6 juta. Itu kayak kamu nggak tahu tuh loh pengeluarannya berapa aja kan. Kurang nyaman sih kalau misalnya kayak gitu. Dan menurutku zaman sekarang tuh membahas keuangan sama pasangan, apalagi sama suami atau istri, itu bukan hal yang tabu. Itu sebaiknya dikatakan gitu loh, sebaiknya diskusi, dikelolanya bareng gitu. Atau ada yang lebih ngerti keuangan, ya dia dipercayakan sama dia, itu nggak apa-apa. Tapi pasangannya juga tahu gitu, ini duitnya kemana aja, duitnya jadi apa aja misalnya, kayak gitu. Aku juga mau cerita, sebenarnya aku dulu orang yang nggak baik, kalau tertutup tuh nggak baik. Maksudnya kayak ngasih istri 2 juta, udah terserah mau diapain buat keluarga gitu. Suaminya nggak tahu apa-apa, itu menurutku nggak baik, nggak oke gitu loh. Kedepannya tuh nggak bagus gitu. Tapi setelah aku tahu cerita dari orang terdekat, kehidupan nyata gitu, aku lebih bisa menerima gitu. Lebih bisa menerima bahwa ada pasangan yang memilih untuk membatasi. Jadi dia ya tadi percaya sama pasangannya. Dan seorang suami ini orang terdekat, deket banget. Seorang suami ini tipe yang urusan keluarga tanggung jawabku. Jadi kalau kamu kerja, uang kamu buat kamu. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah urusan keluarga, cicilan gitu, nggak usah. Jadi terserah uang kamu, hasil kerja kamu terserah mau diapain. Urusan keluarga, rumah ini itu urusanku. Nah, bagus, baik sebenarnya. Tapi ketika suamimu itu udah cerita nih, udah mulai cerita nih, si suami ini cerita, sampai sekarang mereka udah berpuluh-puluh tahun, udah lebih dari 10 tahun nikah. Sampai sekarang aku nggak tahu loh istriku itu gajinya berapa. Yang aku tahu dikasih berapa aja duitnya habis. Nah loh, dikasih dikit habis, dikasih banyak habis. Istrinya juga nggak ada bilang mau diapain duitnya. Maksudnya kalau dikasih dikit, misalnya dikasih 1 juta seminggu habis, dikasih duit 2 juta seminggu habis, dikasih duit 3 juta seminggu habis gitu loh. Nggak ada yang bilang, oh ini 2 juta, yang 1 juta buat kebutuhan, yang 1 juta aku simpen. Nggak ada gitu. Jadi sampai si suami ini harus tanya, duit kita di kamu berapa, duit kita di kamu berapa. Jadi kayak ada duit aku, duit kamu gitu loh. Ya buat aku sih kurang ya, kurang. Ini hidup tuh sampai seterusnya. Kondisi suami kita belum tahu apakah akan seperti itu seterusnya gitu. Ada saatnya seorang istri itu juga ketika istri yang kerja itu gaji istri juga untuk kebutuhan rumah tangga gitu loh. Jadi kalau menurut aku ini nggak baik. Nggak baiknya karena si suami tuh sampai mikir, istriku boros banget, duh istriku gini, aduh istriku gini. Jadi kayak mikir sendiri gitu loh. Karena buat ya itu tadi, dari awal sebenarnya bukan kesalahan suami juga sih. Mungkin istrinya juga harus lebih bijak ya. Kalau ketika pasangan kamu tuh ngomong gitu, ya istrinya Mbok Yoa gitu loh. Mbok Yoa bilang kalau ya nanti kalau ada kebutuhan darurat aku ada tabungan ya segini. Jadi tuh bisa dikomunikasikan, karena duit itu tuh juga salah satu masalah krusial penting di dalam sebuah rumah tangga. Apa-apa butuh duit. Kalau duitnya tertutup, pembahasannya tertutup,
jarang dibahas. Kita nggak tahu visi misi si istri sama si suami masalah duit ini sama atau enggak, tujuannya sama atau enggak gitu. Kemudian kalau masih ada duitku dan duitmu di dalam sebuah keluarga yang isinya 2 orang, itu kurang bijak aja. Buatku loh, pendapatku pribadi kurang bijak. Jadi kalau misalnya ditanya apa-apa masalah duit, ya aku bilang, enggak, dia tahu kok. Oh enggak, dia tahu kok. Ini aku keluarin duit segini, dia tahu. Ada gini, dia tahu. Dia keluarin apa buat apa, aku tahu. Udah, gitu, enak. Kita mau ngobrol apa bisa. Kita mau diskusi apa bisa. Kita mau beli apa buat keluarga, kita mau pilih-pilih apa buat keluarga, itu lebih enak karena ngobrolnya kan jadi 2 kepala ya. Jadi ada 2 sudut pandang gitu. Jadi kalau buatku untuk masalah si pencurhatnya tadi, kayaknya perlu didiskusikan ulang deh, sambil ngobrol, sambil makan, sambil mungkin staycation, sambil liburan, sambil ngobrol, gimana kita ini yuk, pengen beli ini nggak, kayak gitu. Jadi dikelola bareng duitnya, pelan-pelan aja, nggak harus yang langsung saklek gini-gini, karena kan terbiasa dipercayakan semuanya ke istri gitu kan. Jadi kayak suami tuh jadi kayak canggung gitu ngomongnya. Semoga masalahnya cepat beres, jadi biar lebih enak lagi nanti ke depannya. Punya plan-plan bareng yang ngeluarin duit, itu lebih enak diskusinya gitu. Jangan lupa tetap aku kasih pesan ya buat subscribe channel ini dan follow Instagram aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.